Hai teman-teman, siapa tokoh yang kalian kagumi? Apakah ilmuwan dan mantan presiden kita B.J. Habibie atau pahlawan nasional seperti Ki Hajar Dewantara dan R.A. Kartini? Wah, kalau punya tokoh idola, pasti mau tahu kan riwayat hidup mereka, di mana ia lahir, bagaimana masa sekolah dan karirnya. Apa saja yang mereka alami hingga mereka berhasil menjadi tokoh yang menginspirasi banyak orang. Nah, kalau kalian pernah menemukan informasi ini di koran, buku sejarah, atau media lainnya, ini artinya kalian pernah membaca contoh teks biografi. Lalu, apa itu teks biografi? Apa saja ciri-ciri, struktur, unsur kebahasaan, serta ide pokok dan ide pendukung teks biografi, dan langkah-langkah menulis teks biografi. Penasaran kan? Yuk kita belajar lebih dalam di video ini. Teks biografi adalah teks yang bercerita tentang kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Biasanya, di dalam teks biografi terdapat informasi tentang sejarah hidup, pengalaman, dan kesuksesan dari suatu tokoh. Teks biografi memiliki ciri khas yang membedakannya dengan jenis teks lain. Ciri-ciri tersebut yaitu berisi fakta yang didasarkan pada pengalaman hidup tokoh, disajikan dalam bentuk narasi, dan menceritakan peristiwa penting yang dialami sang tokoh, sehingga bisa dijadikan teladan bagi pembaca agar mendukung penyampaian isi teks secara efektif. Teks biografi biasanya ditulis secara terstruktur. Teks biografi terdiri atas 3 bagian, yaitu orientasi, masalah peristiwa, dan reorientasi. Orientasi adalah bagian yang berisi gambaran awal mengenai identitas tokoh, seperti nama, tempat dan tanggal lahir, latar belakang keluarga, serta riwayat pendidikan. Rangkaian peristiwa adalah bagian yang berisi kejadian saat tokoh mengalami masalah, memecahkan masalah, proses karir, peristiwa menyenangkan, menyedihkan, atau mengesankan hingga akhirnya mengantarkannya mencapai cita-cita dan kesuksesan. Reorientasi adalah bagian penutup atau simpulan. Bagian ini berisi pandangan dan ulasan pribadi penulis terhadap tokoh biografi yang dikisahkan. Nah, sekarang kalian sudah tahu ya struktur teks biografi. Namun, supaya kalian lebih paham mengenai struktur teks biografi, coba kalian cermati analisis struktur teks biografi Ki Hajar Dewantara berikut. Bagian ini masuk ke dalam struktur orientasi karena memberikan informasi dasar mengenai tokoh Ki Hajar Dewantara, yaitu nama aslinya, tanggal lahirnya, dan asal-usulnya sebagai keturunan bangsawan yang mendapat pendidikan di sekolah Belanda. Bagian ini masuk ke dalam struktur masalah peristiwa karena menceritakan kejadian-kejadian penting yang membentuk perjalanan hidup Ki Hajar Dewantara, yaitu pada 1913, Ki Hajar Dewantara menulis artikel berjudul "Seandainya Aku Seorang Belanda" yang mengkritik kebijakan pemerintah kolonial, sehingga ia diasingkan ke Belanda. Di pengasingan, ia mempelajari sistem pendidikan Barat dan merancang konsep pendidikan untuk Indonesia. Setelah kembali pada Juli 1922, ia mendirikan perguruan taman siswa untuk memperjuangkan pendidikan bagi rakyat kecil tanpa diskriminasi. Bagian ini termasuk reorientasi karena berisi pandangan dan ulasan penulis, yaitu pemikiran Ki Hajar Dewantara masih terus mendasari sistem pendidikan saat ini dan menginspirasi banyak orang. Selain ciri-ciri dan struktur, teks biografi juga memiliki unsur kebahasaan.
yang diceritakan bisa mengalir dan mudah dipahami. Unsur kebahasaan teks biografi terdiri atas 6, yaitu menggunakan kata ganti, kata kerja material, kata sifat, kata kerja pasif, kata kerja aktivitas mental, dan kata-kata penanda waktu. Contoh kata ganti dalam teks biografi ini adalah ia dan beliau. Contoh kata kerja material dalam teks biografi ini adalah menulis, mendirikan, dan memberikan. Contoh kata sifat dalam teks biografi ini adalah kritis. Contoh kata kerja pasif yang ada pada teks biografi ini adalah dikenal dan dibesarkan. Contoh kata kerja aktivitas mental dalam teks biografi ini adalah mempelajari. Contoh kata-kata penanda waktu yang ada dalam teks biografi ini adalah pada 2 Mei 1889, pada tahun 1913, dan pada 26 April 1959. Nah, teman-teman, setelah kita mempelajari pengertian, ciri-ciri, struktur, dan unsur kebahasaan teks biografi, nah, teman-teman, selanjutnya ada ide pokok dan ide pendukung teks biografi. Ide pokok adalah gagasan utama yang menjadi inti pembahasan dalam sebuah paragraf. Sementara itu, ide pendukung adalah kalimat yang menjelaskan atau memperkuat ide pokok. Untuk memahami cara menentukan ide pokok dan ide pendukung, mari kita analisis paragraf pertama teks biografi Ki Hajar Dewantara berikut. Contoh biografi Ki Hajar Dewantara. Raden Mas Soewardi Soerdjaningrat atau dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pendidikan Indonesia yang berjasa dalam memperjuangkan hak pendidikan bagi rakyat pribumi. Ia lahir dengan nama Raden Mas Soewardi Soerdjaningrat pada 2 Mei 1889 di Yogyakarta dan dibesarkan di lingkungan keraton. Sebagai keturunan bangsawan, ia memperoleh pendidikan di sekolah Belanda seperti Els dan Stovia. Namun, ia tidak menyelesaikan studinya di Stovia karena alasan kesehatan. Meskipun begitu, ia tetap aktif dalam dunia pendidikan dan pergerakan nasional. Ia juga dikenal sebagai jurnalis yang kritis terhadap pemerintah kolonial Belanda. Nah, selanjutnya kita akan menentukan ide pokok dan ide pendukung teks biografi. Ide pokoknya yaitu Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pendidikan Indonesia yang berjasa memperjuangkan hak pendidikan bagi rakyat pribumi. Nah, sekarang kalian sudah memahami cara menentukan ide pokok dan ide pendukung dalam teks biografi. Selanjutnya, kita akan mempelajari langkah-langkah menulis teks biografi. Pertama, menentukan tokoh. Pilih tokoh yang memiliki kisah hidup inspiratif dan layak dijadikan teladan. Kedua, mengumpulkan informasi. Carilah data tentang identitas, perjalanan hidup, prestasi, dan nilai keteladanan tokoh dari sumber yang terpercaya. Ketiga, menyusun kerangka biografi. Buat kerangka berdasarkan struktur teks biografi, yaitu orientasi, rangkaian peristiwa, dan reorientasi. Keempat, mengembangkan kerangka menjadi teks biografi. Tulislah biografi secara runtut menggunakan bahasa yang baik dan berdasarkan fakta. Kelima, menyunting hasil tulisan. Periksa kembali isi, ejaan, tanda baca, dan penggunaan bahasa agar tulisan menjadi lebih baik. Wah, lengkap sudah ya penjelasan tentang teks biografi. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kalian tentang teks biografi dan memudahkan kalian dalam menulisnya. Teruslah belajar dan berlatih agar kemampuan menulis kalian semakin berkembang. Terima kasih dan semangat belajar.